Nama saya Vika Kurniawati, saya adalah mahasiswi yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Business Opportunity Creation pada Magister Manajemen Universitas Ciputra. Hari ini saya akan memaparkan tentang prinsip efektuasi yang dihubungkan dengan proyek bisnis pada usaha yang saat ini sedang kami jalankan. Prinsip pertama adalah prinsip bird in hand. Prinsip burung di tangan ini adalah salah satu konsep kunci dalam teori efektuasi yang diperkenalkan oleh Sarasvati. Dalam konteks kewirausahaan, prinsip ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dalam memulai dan mengembangkan suatu usaha atau proyek, alih-alih menunggu kondisi yang sempurna atau sumber daya yang lengkap. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian adalah hal yang lumrah. Dengan memulai dari apa yang sudah ada, kita bisa mengurangi ketidakpastian yang harus dihadapi. Terbatasnya sumber daya justru memacu kreativitas. Kita akan terdorong untuk mencari cara-cara inovatif untuk memanfaatkan yang ada. Nah, dalam konteks proyek yang kami jalankan dengan menggunakan prinsip efektuasi ini, saya jelaskan sedikit apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pastry and bakery yang berada di kota Makassar, dan kami sudah punya pengalaman menjalankan bisnis ini selama kurang lebih 10 tahun. Kami memiliki tempat produksi sendiri yang kami sebut dengan manufaktur yang membuat produk yang disuplai untuk 38 toko di jaringan retail kami sendiri. Nah, di titik ini kami melihat ada potensi yang bisa kami maksimalkan lagi untuk mendapatkan revenue. Potensi itu adalah manufaktur atau tempat produksi yang masih memiliki kemampuan untuk menambah kuantiti hasil produksi tapi tidak bisa dimaksimalkan karena kapasitas manufaktur yang lebih besar daripada kemampuan jual daripada outlet kami. Terus yang kedua, ada tim distribusi yang sudah tersistem dengan lengkap. Yang ketiga, tim sales dan tim marketing dan branding yang sudah lengkap juga secara formasi. Maka kami memiliki rencana untuk membuat proyek unit usaha distribution channel yang kami beri nama Celebes Bersama Gemilang. Unit usaha ini nantinya akan memasarkan barang-barang hasil produksi dari manufacturing kami ke berbagai channel eksternal, antara lain retail modern, toko oleh-oleh, toko kelontongan, hotel, restoran, kafe, dan warung-warung kopi. Prinsip kedua dalam metode efektuasi adalah prinsip affordable loss. Prinsip ini menekankan pentingnya menentukan batas kerugian yang dapat ditoleransi sebelum memulai suatu usaha atau proyek. Alih-alih fokus pada potensi keuntungan yang besar, prinsip ini mendorong kita untuk mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dan sejauh mana kita mampu menanggungnya. Dengan menentukan batas kerugian, Anda akan merasa lebih tenang dan berani mengambil resiko. Anda tahu bahwa jika terjadi kegagalan, Anda sudah mempersiapkan diri untuk konsekuensinya. Dalam konteks proyek Celebes Bersama Gemilang yang kami jalankan, bisa dibilang sangat minim resiko yang kami miliki dalam hal kerugian. Karena kami benar-benar memanfaatkan apa yang sudah ada, dalam artian hampir tidak ada nilai investasi yang kami keluarkan dan terhitung sebagai capital expenditure. Untuk distribusi, kami memanfaatkan kendaraan yang sudah kami miliki sebelumnya. Untuk lokasi kantor, kami memakai lokasi yang sudah ada, yaitu lokasi outlet yang lantai 2-nya tidak terpakai. Biaya yang kami keluarkan hanya berupa biaya operasional untuk membayar tim yang merupakan tim awal dari Celebes Bersama Gemilang. Tapi tentu saja ini bukan merupakan sebuah risiko yang besar, karena biaya ini akan terbayarkan dengan revenue yang didapatkan melalui proyek ini. Prinsip Lemonade menggambarkan bagaimana seorang pengusaha dapat menciptakan peluang bisnis dari keterbatasan yang ada. Konsep ini mengajarkan kita bahwa alih-alih menunggu kondisi ideal untuk memulai bisnis, kita dapat memanfaatkan apa yang sudah kita miliki untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Manfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki, termasuk jaringan, keahlian, dan modal yang terbatas. Siap menyesuaikan rencana bisnis seiring dengan perubahan kondisi pasar dan
dan ketersediaan sumber daya. Dalam proyek yang kami jalankan ini, prinsip Lemonade yang kami pakai adalah pada saat menjalankan proyek ini ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, antara lain banyaknya kompetitor dan produk yang kami pasarkan juga belum banyak dikenal oleh customer. Tapi hal baik yang kami lihat dari hal ini adalah banyaknya kompetitor menandakan bahwa market share-nya juga sudah pasti cukup besar, sehingga model bisnis ini banyak dilirik oleh para pelaku usaha. Jadi kami terus belajar dari para pelaku usaha agar bisa memaksimalkan peluang-peluang yang kami dapat dan juga terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan dari tim kami dalam menawarkan produk kepada customer-customer kami. Pun demikian, dengan fleksibilitas dari produk yang kami tawarkan, kami selalu berusaha mengikuti apa yang menjadi kebutuhan customer kami, sehingga kami bisa dipilih untuk menjadi produk yang akan dipasarkan oleh para customer kami. Prinsip Crazy Quilt. Prinsip Crazy Quilt adalah salah satu konsep kunci dalam teori efektuasi yang menekankan pentingnya membangun jaringan yang kuat dan beragam untuk mencapai tujuan. Bayangkan sebuah quilt atau selimut perca yang indah yang terbuat dari berbagai potongan kain dengan warna, tekstur, dan pola yang berbeda. Begitu pula dalam bisnis, jaringan yang kuat terdiri dari berbagai individu, organisasi, dan sumber daya yang unik dan saling melengkapi. Implementasinya dalam dunia bisnis adalah seorang pengusaha harus membangun jaringan yang luas, menggabungkan sumber daya yang berbeda, dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proyek bisnis yang kami jalankan, prinsip Crazy Quilt yang kami lakukan adalah kami bergabung dengan komunitas pengusaha UMKM yang biasanya memasarkan produk-produknya atau sudah punya pengalaman memasarkan produknya di toko-toko retail modern. Kami menjalin komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat memperoleh informasi tentang peluang-peluang yang terbuka untuk memasarkan produk-produk yang kami miliki. Prinsip yang kelima dalam metode efektuasi adalah prinsip pilot in the plan. Prinsip pilot in the plan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pengusaha layaknya seorang pilot, memiliki kendali penuh atas arah perjalanan bisnisnya. Alih-alih hanya mengikuti arus atau menunggu kondisi ideal, seorang pengusaha aktif mengambil keputusan dan membentuk masa depan bisnisnya sendiri. Dalam bisnis, seorang pengusaha harus memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan, fleksibilitas, dan proaktif. Dalam konteks proyek yang kami jalankan ini, prinsip pilot in the plan adalah hal yang terlihat sangat jelas gambarannya. Kami selaku pelaku usaha mencoba memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan membuat strategic plan berupa bisnis model yang baru untuk menambah revenue perusahaan tanpa merubah core bisnisnya sendiri, yaitu manufacturing yang memproduksi produk pastry dan bakery. Awalnya, kami memasarkan melalui channel yang kami miliki sendiri, tapi kemudian kami menyadari keterbatasan yang kami miliki saat kami memasarkan melalui channel kami sendiri, yaitu kami harus memiliki capital expenditure yang kuat untuk bisa terus membangun outlet. Kekuatan kami tidak sebanding dengan kapasitas produksi manufaktur yang butuh untuk punya lebih banyak toko untuk bisa memasarkan hasil produksinya. Karenanya, hadirnya proyek Celebes bersama Gemilang diharapkan bisa meningkatkan revenue perusahaan dan bisa memaksimalkan kapasitas produksi dari manufaktur yang pada akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan. Demikianlah pemaparan tugas kami tentang bisnis atau proyek yang menetapkan metode efektuasi yang kami jalankan di organisasi kami. Adapun teorinya kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan Business Opportunity Creation di Magister Management Universitas Ciputra. Sekian dan terima kasih.